Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-10 segmen ke-8, analisa kekuatan sambungan baut yang menerima beban statik tarik. Oke, sekarang kita akan belajar tentang sambungan baut yang menerima beban tarik secara statik. Beban eksternal itu diberikan oleh P, itu akan ditahan oleh baut dan juga plat. Sehingga secara kesetimbangan P sama dengan PB ditambah PM. P di sini adalah beban eksternalnya, PB itu adalah beban yang ditahan oleh baut, dan PM itu adalah beban yang diterima oleh plat, ya, member dua plat ini. Secara kompatibilitas, defleksi yang terjadi secara eksternal itu sama dengan defleksi yang terjadi pada baut, dan juga sama dengan defleksi yang terjadi pada membernya. Sehingga kita bisa memiliki hubungan antara beban dengan defleksi, di mana PM dibagi dengan KM itu akan sama dengan PB dibagi dengan KB. Dan juga ini akan sama dengan PM sama dengan PB dikalikan dengan KM dibagi dengan KB. Nah, dari tiga persamaan ini, kita bisa mendapatkan persamaan PB berhubungan dengan beban luar atau beban yang diterima baut dengan beban luar, yaitu diberikan oleh faktor C, di mana C itu adalah KB dibagi dengan KB plus KM, di mana KB itu adalah kekakuan dari baut dan KM adalah kekakuan dari member. Ya. Ini juga sama, PM itu sama dengan 1 dikurangi C dikalikan dengan P, di mana C-nya itu sama yang saya jelaskan tadi. Nah, C itu adalah konstanta kekakuan sambungan. Itu bisa dilihat pada tabel 8.12. Sebagian besar, itu kira-kira 80% beban eksternal itu akan ditahan oleh plat. Nah, ini adalah tabel C-nya. Ini nilai KB dan KM untuk bolt grip panjangnya berapa dan materialnya apa, gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang beban untuk masing-masing baut dan plat. Jadi beban yang diterima oleh baut itu adalah beban eksternal yang harus ditahan ditambah dengan beban preload, gitu ya. Sehingga PB-nya itu sama dengan CP, beban preload-nya itu FI. Ya. Berapa nilai FI-nya? Itu untuk sambungan yang dibuka tutup gitu ya. Nilai FI-nya itu sama dengan 75% dari proof load-nya. Sedangkan sambungan permanen seperti saat menyambung di jembatan itu kira-kira 90% daripada proof strength-nya. Oke. Preload itu akan lebih tinggi, itu akan lebih baik. Kenapa kok lebih baik? Sehingga kalau lebih tinggi, maka membernya ini lebih tinggi ya. Artinya membernya itu tidak akan menerima beban. Oke. Torsi yang dibutuhkan untuk memberikan preload FI itu sama dengan K dikalikan FI dikalikan dengan D. Di mana K itu adalah koefisien torsi. Bisa kita lihat dari tabel 8.15. Nilai rata-ratanya adalah 0,21. Ini adalah tabel 8.15. Nilai K untuk beberapa kondisi penyambungan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor keamanannya. Baut itu akan gagal ketika pertama, bautnya itu mengalami luluh. Artinya tegangannya itu sama dengan tegangan proof strength-nya. Di mana tegangan baut sama dengan FB dibagi AT, di mana FB-nya itu sama dengan CP ditambah FI. Dibagi dengan AT. AT bisa kita lihat dari tabel. Sehingga faktor keamanannya bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ketika sambungan itu menggunakan sejumlah baut N, maka faktor keamanannya
bisa dihitung dengan menggunakan ini. Tinggal CP dibagi dengan N-nya saja. Kedua, sambungan akan gagal ketika terpisah. Artinya apa? Artinya FM-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Maka ketika FM sama dengan 0, maka kita bisa mencari berapakah gaya luar yang dibutuhkan untuk menyebabkan FM-nya sama dengan 0. Ya. Dimana faktor keamanannya itu diberikan oleh rumus ini, yaitu Fi dibagi dengan P dikalikan 1 dikurangi C. Jika jumlah bautnya N, maka kita tinggal bagi saja P dibagi N. Jadi ini adalah rumus faktor keamanannya. Berikutnya, ketika sambungan tersebut memiliki gasket atau packing, gitu ya, maka tekanan di packing itu bisa diberikan oleh rumus ini. Dengan log faktor N dan Fm-nya diberikan oleh rumus ini, maka tekanan pada packing bisa dihitung dengan menggunakan ini. Agar tekanannya seragam, maka ada syaratnya. Syaratnya diberikan oleh pertidaksamaan ini, di mana dB adalah diameter of bolt circle-nya. Ini adalah akhir dari segmen ke-8 modul ke-10. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.